sekarang berkaitan, ini faktor penting juga nih Pak ya, apa Ya, yang apa nggak bisa kita lewatkan ketika kita ingin memulai usaha. Nah ini mengenai faktor lokasi Ya, gitu. Nah ini ya. kira-kira gambarannya nih Pak untuk menentukan lokasi nih syaratnya apa aja? Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita nanya pakar, nanya mentor gitu Pak, selalu kalau kita bilang, kalau saya mau buka usaha, di mana sih lokasinya? Mereka selalu mengatakan bahwa lokasi yang strategis. Nah, strategis sendiri kan masuk kiasan Pak. Strategis yang kayak gimana? Ya kan, kalau umum ya. Semua orang bisa mengatakan bahwa lokasi strategis. Sebenarnya ada dua hal yang pada saat Bapak Ibu sekalian pemirsa mau mencari lokasi. Jadi di sini saya ada metode namanya pemetaan Pak. Pemetaan. Jadi kita akan memetakan dulu. Terus yang kedua baru kita mensurvei lokasinya. Apakah lokasinya itu cocok dengan bisnis kita atau tidak, seperti itu Pak. Ya, di dalam pemetaan Bapak Ibu tentunya kita harus siapkan atribut-atributnya. Salah satunya misalkan kita mau buka tokonya di Jakarta Selatan. Berarti ya harus disiapkan peta kota Jakarta Selatan Pak. Di situ kita akan petakan dulu. Yang pertama adalah di mana sih jalan utamanya Pak. Sehingga kalau kita mau bisnisnya, kita sudah tahu kita mau bisnis di jalan utama apa atau di jalan alternatif, di mana. Terus yang kedua kita juga akan petakan di mana peruntukan areanya. Jadi di sini peruntukan area seperti ini misalkan, apakah itu area perumahan, apakah itu area pemerintahan, ya, apakah itu area kampus atau sekolahan, atau itu area industri Pak. Nah, kenapa kita penting untuk memetakan ini? Kita balik lagi kepada bisnis kita. Bapak Ibu sekalian mau bisnisnya di mana? Apakah di area perumahan? Berarti kita akan cari di area perumahan, sehingga pada saat pencarian lokasi pun sudah mulai fokus Pak. Bapak bisa bayangin kalau kita bicara Jakarta, udah satu macet, satu itu. Kalau hanya cari lokasi, cari satu tempat aja nggak, sudah habis waktu kita di situ. Tapi dengan kita mulai fokus dulu, kita petakan dulu sebelum kita terjun benar-benar ke lokasinya. Misalkan kita mau cari lokasi di perumahan. Balik lagi kepada konsep bisnis kita. Konsep bisnis kita itu untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah. Betul. Nah ini penting. Misalkan kita mau bikin butik Pak. Iya, betul. Nah, kalau kita misalkan nanti dapat lokasinya di lokasi yang perumahannya untuk, mohon maaf nih, menengah ke bawah. Nanti begitu orang masuk toko kita bilang, ini harganya salah ya. Karena masa ada baju 1 juta gitu kan gitu. Padahal itu memang butik ya, harus dia masuk di perumahan yang menengah ke atas. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah petakan seperti itu, yang kedua adalah kita di mana terjadinya aktiviti generator. Di sini keramaian Pak. Di mana ada keramaian. Ya kita harus petakan. Kita mau di dekat keramaian atau tidak. Misalkan apakah di situ ada mall, apakah ada pasar, apakah ada rumah sakit, ada perhotelan, apakah ada universitas atau sekolahan. Karena ini pasti erat hubungannya nanti dengan bisnis kita. Misalkan Bapak mau bikin toko ATK, lala tulis, terus juga dan fasilitas lainnya untuk anak-anak sekolah nih. Nah kalau kita di kampus kan cocok Pak, berarti buka tokonya yang dekat kampus. Nah, termasuk di situ nanti kita bisa tandain dengan ada fotokopi misalkan. Nah, sehingga apa gunanya pemetaan ini juga akan balik lagi kepada apa sih nanti bisnis apa yang akan kita buka gitu. Nah, yang terakhir adalah kita melihat kompetitor Pak. Setelah kita petakan tentunya siapa kompetitor kita di sana. Jadi jangan sampai gini, kita masuk ke sebuah lokasi, kita sudah buka tokonya, ternyata udah crowded kompetitor di sana. Betul. Jadi artinya kalau kita bicara market share Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan terbagi, kuenya kan sudah dibagi Pak. Misalkan di sana udah ada 10 pemain, kita masuk nih pemain yang ke-11, pemain bola Pak jadinya. Jadi pasti akan dapat porsi yang kecil karena porsinya sudah dibagi. Terus juga di situ kita bisa menentukan pada saat masuk di sana di kompetitor itu, apa kita lebih bagus sama kompetitor, apa kita di bawahnya. Jadi nanti juga itu menyangkut pada segi penampilan tokonya, servisnya seperti apa yang kita akan sajikan di sana. Itu dari segi pemetaannya Pak. Jadi pada saat kita masuk ke lokasi itu kita harus petakan. Nah setelah kita petakan, kita akan cari di mana kita akan berdiri tokonya. Nah di situ kita ada namanya metode counting Pak.
Metode counting. Metode counting itu misalkan seperti ini. Mungkin permisa bingung nggak? Ini ada istilah-istilah gitu ya. Di retail itu banyak istilah ya. Gitu. Jadi itu menghitung, Pak, menghitung traffic yang ada di depan tokonya. Misalkan Bapak gini, Bapak dapat lokasi nih, ya, terus kayaknya rame, lumayan seperti itu. Itu kan kata-kata yang masih biasa, Pak. Tapi dengan kita melakukan counting, kita benar-benar menghitung berapa sih orang yang lewat di depan toko kita, ya, pedestrian, Pak, benar-benar yang pejalan kakinya berapa yang lewat, 1 jam berapa sih yang lewat, terus berapa kendaraan lewat di sana. Nah, ini penting, Pak, karena itulah sebenarnya calon-calon pembeli kita. Nah, misalkan Bapak Ibu sekalian sudah buka nih, ya kan, buka kok sepi, dan memang yang lewat aja nggak ada, kan gitu. Ini yang kadang-kadang kita tidak dasari, Pak. Kadang seperti ini, kan banyak sekali sekarang ini pelatihan-pelatihan kan, ya banyak motivator harus buka usaha. Tapi pada saat kita buka usaha, tidak banyak memperhitungkan lokasinya. Akhirnya kita sudah berasap kan, Pak, biasanya udah ikut seminar kan, terus main buka saja. Betul. Kita tidak melihat. Nah, sebenarnya kalau setelah kita dapat lokasi itu, kita sudah menghitung, kita sudah bisa memprediksi berapa sih kira-kira omsetnya. Itu yang pertama tadi, Pak, pemetaan. Ya, saya lanjut lagi, Pak, ya. Nah, yang kedua ini sebenarnya kita sebut adalah survei kualitas tempatnya. Mungkin secara tempat itu bagus, Pak. Secara tempat bagus, tetapi belum tentu pada saat kita survei itu sesuai. Misalkan gini, tempat bagus, tapi mau akses masuk ke dalam tokonya aja sulit, Pak. Ya, jadi masuk akses lokasinya kan gini, apa mau mungkin pintunya kecil, terlalu kecil kan. Jadi kalau misalkan kita bawa kendaraan atau bawa mobil, sulit masuknya. Apalagi mohon maaf nih, kalau ibu-ibu yang nyetir, Pak, nggak mau belanja situ, mau masuk aja susah, gitu ya. Nah, jadi aksesnya itu juga harus kita perhitungkan, akses kepada lokasinya. Terus apakah itu one way atau two way? Jalan itu searah atau dua arah, ya. Jadi minta perhatian. Ya, itu. Kenapa? Kadang-kadang gini, wah, jalannya bagus. Ternyata searah, Pak. Dan searah, kalau searah itu harus hati-hati. Iya, betul. Harus di sebelah mana, Pak? Itu ada lagi gitu, ya, kan. Kalau di sebelah kanan itu kemungkinan udah dilewat, Pak. Ya, iya, dilewatin aja, Pak. Jadi kalau toh itu satu arah, paling enggak kita harus di sebelah kiri, Pak. Gitu. Kalau dua arah, ada pembatas jalan nggak, Pak? Karena ini juga mungkin kalau ada pembatas jalan yang ramai itu yang lewat di depan toko kita atau yang di seberang. Nah, itu kan sering orang ramai nih tokonya, dua arah kan, ada pembatas jalan, Pak. Kita tahu sendiri Jakarta, kalau mau muter itu 1 jam, Pak, balik lagi ke perusahaan. Nah, ini juga itu sangat kita perhitungkan. Kenapa? Makanya survei kualitas tempat itu sangat nih. Terus lagi setelah itu tadi 2 hal itu kita terpenuhi, masih lagi jarak pandang, Pak. Ini juga kita perhitungkan, apakah itu benar-benar terlihat. Karena gini, Bapak punya lokasi bagus, tapi nggak kelihatan, Pak. Apakah ketutup gedung yang tinggi, kan? Terus ada pohon yang rindang banyak di situ, sehingga lokasi Bapak tidak kelihatan. Ini juga harus bilang. Dan biasanya kita mensiasati, Pak. Sebenarnya ada triknya nih. Kalau Bapak Ibu sekalian dapat lokasi bagus, tapi itu tadi kan tidak terlihat kan. Nah, ini kita bisa pasangkan itu, Pak, pulsen, papan nama kita harus kelihatan nih, ya, dari jalan baik, ya, neon box itu baik dari sisi sebelah kiri kan, atau sisi sebelah kanan kalau orang mau lewat di depan toko kita, gitu, Pak. Terus juga selain itu masih ada lagi yang kita perhitungkan, Pak. Ya, jadi bangunannya itu menonjol ke depan atau ke belakang. Bisa menjorok belakang. Ya, karena seringnya kan gini, Pak, untuk bangunan lama itu kan sepadan dengan jalan nih. Tapi kalau bangunan baru kan sudah mundur, Pak. Sehingga kita selalu ketutup dengan bangunan yang lama. Sama, itu seperti lokasi tadi, kita juga tidak kelihatan. Nah, itu kita bisa papan nama kita kelihatan nggak? Itu juga nanti mensiasatinya, misalkan kita bisa pasang tiang di depan tokonya yang di pinggir jalan, sehingga toko kita juga terlihat dulu sebelum kita bisa melihat tokonya. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita perhitungkan. Baru nanti yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita ada yang namanya kita baru menandai, Pak. Setelah itu semua sudah selesai, kita akan tandai ada tempat yang paling kita minati. Terus yang kedua ini ada istilah dari saya ini, tempat itu kita tidak berminat, Pak.
Ya, terus ada yang diminati saja, jadi tidak berminat atau Diminati tidak paling minat, artinya diminati. Okay. Artinya ini yang kedua Pak. Yang pertama itu paling harusnya yang di situ, itu yang benar. Nah biasanya kita melakukan surveinya adalah dengan benar-benar kita datengin tempat itu, terus setelah komponen-komponen yang lain tadi sudah terpenuhi, ini salah satunya kita biasanya adalah kecepatan kendaraan Pak. Seringkali misalkan Bapak sudah dapat tempat bagus, tetapi kecepatan kendaraannya itu misalkan 100 km per jam. Siapa yang mau berhenti di tempat tunggu kita? Nah, biasanya ini kita batasi juga, Pak. Jadi kalau ketemu lokasi yang sudah bagus, sudah sesuai dengan tadi pemetaan, survei kualitas tempat, nah ini baru kita hitung lagi. Kalau kecepatannya maksimal adalah 60 km per jam, Pak. Itu baru kita berani untuk ambil lokasi itu sebagai tempat usaha kita nanti. Seperti itu. Baik, berarti cukup detail juga. Ya, Pak. Retail is detail, Pak. Retail is detail, ya. betul. Kalau dibilang complicated, mungkin ya complicated Complicated, juga. ya, Tapi memang betul. complicatednya ini memang sebetulnya bukan sesuatu hal yang mustahil. Betul, gitu. Pak. Ya. Mungkin hanya butuh ketajaman analisa, ya. Betul, dari para pemirsa sendiri gitu sebelum mulai usaha di toko modern itu. Dan saya sendiri memang ada pengalaman lah, kenalan sama saya. Nah itu Pak, wah dia usahanya usaha makanan gitu. Ya, betul. Konsepnya udah bagus dan saya tes food pun enak ya, makanannya enak gitu. Iya. Bernafsu dengan tempat gitu. Asal tempat yang diambil jalannya dua arah, cuma cukup lebar. Gitu. Kiri kanan lebar, seberangnya itu kampus. Gitu. Dari mungkin segi kalau kita bicara ada kampus, jalanannya kebagi dua arah. Gitu. Nah itu mungkin potensial. Dibukalah tenda makanannya di seberang kampus itu, di salah satu jalan itu. Tepat sebelah kiri, parkiran lumayan luas, cuma lama-lama saya perhatiin, ini yang lewat sini kayaknya kendaraannya paling rendah kecepatannya ini sekitar 80 km per jam. Akhirnya 3 bulan bubar lagi. Gitu. Ya betul. Nah, faktor-faktor itulah tadi. Jadi artinya detail di sini ya memang benar-benar harus ketajaman tadi Pak. Ya kalau sampaikan tadi kita benar harus datangin tempatnya Pak. Jadi ibaratnya gini, kalau saya sebagai calon pembeli, jadi jangan kita sebagai pemilik toko Pak. Kalau karena cara pembelinya sudah beda Pak. Perspektifnya beda. Iya beda. Ya. Jadi kalau saya sebagai pembeli, kalau saya lewat itu kira-kira mau berhenti nggak? Mau makan di sana kan gitu Pak. Itu yang sebenarnya. Jadi sebenarnya survei ini kita tuh kita lakukan adalah tujuannya apa? Kita mengibaratkan kalau kita sebagai konsumen Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita mengibaratkan kita sebagai pemilik pasti semuanya bagus Pak. Ya, semuanya akan bagus. Tapi kalau kita sebagai konsumen, hal-hal yang detail itu akan diperhatikan. Bahkan mau masuk ke tokonya aja susah. Gimana aksesnya? Wah mau parkir susah. Pasti nggak mau masuk ke toko kita Pak, seperti itu. Ya. Betul. Faktor-faktor itu juga sangat penting pemirsa. Jadi, Oke. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang membuka toko modern tanpa franchise setelah